Dari sinilah ia kemudian bertemu dengan Jamal yang ternyata akan pulang ke kampung halamannya di desa. Hai semuanya, selamat datang kembali di segmen Dunia Fana yang akan membahas tentang cerita horor, tragedi, serta kasus. Hari ini, tim JS akan menceritakan tentang kasus pembegalan driver ojek online yang dilakukan oleh penumpangnya sendiri. Sang driver kemudian ditemukan oleh masyarakat sudah dalam keadaan gosong di pinggir aspal. Sebelum lanjut ke cerita, ada baiknya kalian subscribe dulu channel Jangan Sendirian. Dan jangan lupa klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Jangan Sendirian. Mari kita lanjut ke ceritanya. Bernama lengkap Slamet Ariswanto, berumur 33 tahun. Ia tinggal di desa Dampyak, kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Slamet memiliki seorang istri yang bernama Mardiani yang hanya setahun lebih muda dari dirinya. Di bulan Juni 2021, mereka sudah memiliki momongan yang baru berusia 4 bulan. Slamet Ariswanto bekerja sebagai seorang driver ojek online dan ia juga menjalaninya semenjak tahun 2017. Ia dikenal sebagai pekerja keras. Orderan kapanpun yang masuk ia terima. Semuanya dilakukan karena tanggung jawabnya untuk menafkahi keluarga. Apalagi kehadiran sang buah hati di tahun 2021 membuat Slamet lebih giat lagi untuk bekerja. Tidak jarang ia bekerja hingga larut malam, bahkan masuk dini hari. Ia pun menerima jika ada yang memesan secara offline. Di sisi lain, seorang bernama Ahmad Jamaluddin berusia 21 tahun. Pemuda yang kerap dipanggil dengan nama Jamal bekerja di Jakarta di sebuah warung pecel lele. Di hari Rabu itu, 9 Juni 2021, Jamal sampai di kota Tegal pukul 2 dini hari dan rencananya akan mencari ojek untuk pulang ke rumahnya di Desa Sengon, Kecamatan Tanjung Brebes, Jawa Tengah. Ia berhenti di Pacific Mall dan kemudian memesan ojek. Kembali lagi kepada Slamet Ariswanto yang bekerja sebagai driver ojek online. Seperti biasa, kembali bekerja sampai larut malam. Di malam itu pukul 1 dini hari, ia masih sempat ke base camp di stasiun Tegal dan berkumpul dengan teman-temannya. Di kalangan teman-temannya, ia kerap dipanggil dengan nama Aris. Maka dalam video kali ini, selanjutnya akan kami sebut dengan nama Aris. Menjelang pukul 2 dini hari, di saat banyak teman-temannya yang sudah pulang ke rumahnya masing-masing, Aris ini masih berharap mendapatkan orderan terakhir sebelum nantinya ia akan pulang untuk istirahat. Karena tak kunjung mendapatkan orderan, Aris pergi ke kawasan Pacific Mall berharap dia bisa mendapatkan orderan offline. Dari sinilah ia kemudian bertemu dengan Jamal yang ternyata akan pulang ke kampung halamannya di desa. Dari sinilah ia kemudian bertemu dengan Jamal yang ternyata akan pulang ke kampung halamannya
di Desa Sengon, Kecamatan Tanjung Brebes. Setelah keduanya berbincang dan bersepakat, Aris pun bersedia untuk mengantarkan Jamal. Keduanya kemudian berjalan pukul 2.30 dini hari. Malam yang sangat dingin membuat perjalanan yang harusnya 40 menit menjadi hampir 1 jam. Dan kini mereka sampai di flyover Kramat Sampang Brebes. Siapa sangka selama 1 jam itulah ada niatan lain yang timbul dalam hati Jamal. Niat keji untuk menguasai motor dan juga gadget yang dibawa oleh Aris. Bekerja di tengah kerasnya kehidupan di Jakarta, ia yang hanya membantu warung pecel lele sampai saat itu memang belum memiliki motor. Sepanjang perjalanan, Jamal terus berpikir keras, mencari waktu yang tepat untuk melumpuhkan Aris. Jamal melihat kesempatan saat keadaan cukup sepi. Dengan tangan kosong, ia pun menghujani Aris dengan beberapa pukulan pada leher, pada kepala bagian belakang. Aris yang sedang menyetir saat itu, dia tak bisa melawan ataupun mengelak. Pukulan itu membuatnya terhuyung hingga motor tak stabil dan perlahan melambat. Rupanya di situ Aris sudah hampir pingsan. Di saat motor berhenti dan Aris tersungkur ke aspal, Jamal makin menggila. Ia terus menyerang Aris hingga Aris sama sekali tak sadarkan diri. Berburu dengan waktu, Jamal dengan cepat mengumpulkan ranting dan daun, juga sampah apa saja yang bisa dibakar. Ia ingin korban tak bisa dikenali dengan cara membakarnya. Aris kemudian diseret ke tepi jalan. Seluruh barang bawaan kemudian diambil, termasuk handphone milik Aris. Daun kering dan sampah campuran dihamburkan di sekitar tubuh. Selanjutnya, ia menyalakan api. Tak sempat memastikan api menyala total, Jamal cepat-cepat pergi karena takut aksinya diketahui oleh orang lain. Peristiwa itu terjadi sekitar 3 dini hari sampai 3.30 dini hari. Pada pagi harinya, ketika warga sedang jogging di sekitar flyover, mereka pun menemukan jenazah Aris yang sudah terbakar sebagian. Di situ ada helm Gojek yang tergeletak juga. Penemuan itu membuat heboh suasana pagi itu. Polisi yang menerima laporan juga langsung datang ke TKP. Di TKP, selain jenazah Aris, polisi hanya menemukan helm dan korek api. Kondisi jenazah sendiri sangat memprihatinkan. Posisi tubuhnya itu terlungkup, menggunakan kaos biru dan celana berwarna hitam yang sudah terbakar. Wajah juga tak bisa dikenali karena penuh dengan luka bakar. Dugaan sementara adalah korban begal. Polisi pun langsung mengevakuasi dan membawanya ke rumah sakit. Pada hari Rabu itu juga, polisi mendatangi Mardiani untuk menenangkan istri korban. Polisi terlebih dahulu mengatakan jika suaminya kecelakaan dan saat itu ada di rumah sakit. Di situ Mardiani pun langsung bergegas ke rumah sakit, dan ketika di rumah sakit itulah ia mengetahui jika sang suami sudah meninggal dunia. Sontak tangis pun pecah. Mardiani tak kuasa menahan kesedihannya. Kepergian sang suami menjadi pukulan berat bagi dirinya. Di tengah kebutuhan yang meningkat serta anak mereka yang baru berusia 4 bulan, Mardiani harus kehilangan sosok sang suami, seorang yang selama ini berjuang keras memenuhi kebutuhan rumah tangga. Mardiani juga kembali ingat dengan permintaan aneh dari sang suami belakangan ini. Sang suami sempat meminta dibuatkan ikan goreng gosong. Meski telah muncul firasat yang aneh, namun Mardiani memilih
berbaik sangka. Esok harinya, Kamis 10 Juni 2021, ratusan driver ojol datang ke rumah sakit. Mereka mendatangi kamar jenazah, kemudian mengantarkan jenazah Aris ini ke rumah duka. Meski sang istri sempat terpukul, namun dengan besarnya simpati dari rekan-rekan Aris, Mardiani pun berusaha tabah dan ikhlas. Sementara itu polisi terus memburu pelaku. Beberapa informasi sudah terkumpul, termasuk dari rekan Aris yang malam itu sempat berpapasan dengan Aris saat mengonceng Jamal. Dari sinilah diketahui ciri-ciri pelaku. Tak butuh waktu lama, sehari setelahnya, yaitu di hari Jumat, polisi meringkus pelaku di rumahnya di Desa Sengon, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Pelaku tak berkutik ketika ditangkap. Namun, dalam satu kesempatan sempat berusaha untuk melarikan diri ke arah sawah. Tak segan, polisi melepaskan timah panas ke kakinya. Di Mapolres Brebes, pelaku mengaku hanya ingin menguasai motor korban, dan niat itu baru muncul setelah dalam perjalanan. Pengakuan lainnya, ternyata Jamal mendapatkan ide untuk membakar Aris ini adalah berasal dari YouTube. Atas perbuatannya, ia dijerat dengan pasal 365 ayat 3 KUHP dan terancam dengan hukuman 15 tahun penjara. Namun tidak ada informasi lebih lanjut bagaimana hasil akhir dari persidangan itu. Atau mungkin sampai saat ini belum ada vonis akhir. Jika kalian mengetahui informasi lebih lanjut atau ada kesalahan dalam video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah sini. Buat kalian semua, jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa tinggalkan komen di bawah sini. Kalian juga bisa kirimkan cerita, foto, video, dan cerita horor ke email jangansendirian1@gmail.com. Kami segenap tim JS undur diri pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat malam.